Halo saudara, apa kabar? Luar biasa. Amin. Dimanapun kita berada, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Percayalah, Dia tahu yang terbaik. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tahu, Dia tidak tergesa-gesa. Dia pasti memberkati kita. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih kembali kesempatan pada saat hari ini Tuhan kami boleh diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Sampaikan isi hatimu Bapa, taruhkan perkataanmu di atas mulut bibir hamba-Mu. Kami butuh firman-Mu Bapa, yang akan menuntun setiap langkah kami. Kami butuh firman-Mu Bapa, yang memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Bapa, oleh hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Firman yang terambil dari Lukas 9:51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanan menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudara, seringkali jemaat Tuhan bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana supaya saya bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau?" Sebenarnya mengetahui keinginan Tuhan, apa yang Dia mau dan apa yang Dia tidak mau, itu sangat-sangat mudah sekali. Tetapi karena ketidakpekaan kita, karena keinginan kita, karena kita yang memaksakan keinginan kita, sehingga tanpa kita sadari, suara-suara daripada Tuhan itu kita redam, kita tidak bisa mendengarnya. Kita lihat sekarang 3,5 tahun murid-muridnya bersama dengan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus mau naik ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan untuk bisa ke Yerusalem, jalan pintasnya adalah melalui Samaria. Dan di Samaria, orang-orang Samaria tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk lewat. Kemudian ayat 54. Kita lihat ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Oh, luar biasa saudara. Lihat. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami, lihat, kami, bukan supaya Yesus menurunkan api dari langit, tetapi mereka yang menurunkan api dari langit. Sepertinya level mereka sudah satu level dengan Tuhan Yesus. Gak perlu lagi Tuhan Yesus turunkan api, tapi cukup mereka bisa menurunkan api. Itu tanda kutip. Saudara, luar biasa. Saudara, apa yang melatar belakangi? Apa yang melatar belakangi sehingga ini semua bisa terjadi? Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa ke dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat, jangan bawa bekal, jangan bawa roti, jangan bawa uang atau 2 helai baju." Saudara, cukup dengan kuasa Allah, tidak usah bawa apa-apa. Dan murid-muridnya mengikutinya. Yang terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan, semua setan dikalahkan. Mereka melihat pelayanan yang luar biasa. Mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Selesai pelayanan seperti itu, mereka menganggap, "Oh, kita ini sama Tuhan sekarang udah. Tuhan punya kuasa, kita juga sekarang punya kuasa, setan kalah Tuhan." Makanya 3,5 tahun mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak peka, nggak mengerti maunya Tuhan itu apa. Dia datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang benar, bukan orang yang baik, tetapi Dia datang untuk mencari orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya begitu mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau ingin kami menurunkan api dari surga?" Langsung mereka diomelin sama Tuhan Yesus. Langsung mereka diomelin, akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Inilah, saudara, kita dekat dengan Tuhan.
Seharusnya kita memiliki kepekaan. Apalagi 3,5 tahun. Mereka tidak tahu apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Saudara, contohnya begini saudara. Tanpa harus dikasih tahu, hanya dengan melihat keadaan pun kita tuh sudah tahu diri maunya dia apa dan apa yang dia tidak mau. Contohnya begini, saudara pernah pergi jalan dengan hamba Tuhan, atau saudara pernah berjalan dengan gembala sidang Pak Riaji. Saudara, kita tidak pernah akan bisa berkata kata-kata yang lain, karena gembala sidang berbicaranya haleluya. Selalu yang dibicarakan adalah mujizat. Selalu yang dibicarakan adalah mujizat, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Selalu yang dibicarakan seperti itu. Kalau kita berbicara dengan hamba Tuhan yang berbicaranya seperti itu, kayaknya kita tidak pernah akan bisa keluar kata-kata kotor, kata-kata yang menyimpang. Karena apa? Karena atmosfernya sudah seperti itu. Kita tidak bisa berkata-kata. Walaupun kita naik mobil sama dia, sama beliau, kebiasaannya kita yang seperti apa? Mungkin dengan adanya hambanya beliau ada di mobil, kita menjadi kalem, temperamen kita akan jadi berubah. Kenapa? Siapa yang suruh seperti itu? Itu dengan sendirinya kita akan berubah sikap kita. Karena apa? Karena orang yang dekat kita tidak suka kata-kata ini, tidak suka orang yang kasar, yang kotor, yang berkata jahat. Jadi kita tuh dengan sendirinya akan menyesuaikan diri seperti itu. Itu tidak usah diajari. Kita orang dewasa pasti mengerti, oh ini yang dia mau. Tidak mungkin kita berbicara, kita waktu berjalan dengan pendeta senior, pendeta yang penuh urapan, pendeta yang selalu berbicara mengenai sesuatu kuasa Tuhan luar biasa. Tidak mungkin kita berjalan dengan dia, kemudian kata-kata kotor keluar dulu, dasar ini, tidak mungkin bisa keluar dari itu. Dan inilah sebenarnya, kalau saudara dengar firman Tuhan, kalau saudara sering baca firman Tuhan, saudara dengan sendirinya akan peka, akan mengerti apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Amin. Kita belajar bagaimana Daud memiliki kepekaan seperti itu. 2 Samuel 24 ayat 10, saudara. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menghitung berapa jumlah tentaranya, berapa jumlah pasukannya. Dia ngitung seperti itu saja. Begitu selesai ngitung, langsung hatinya berkata, gua salah, aku salah. Salahnya di mana? Saudara, dia berpikir, karena kekuatannya, karena tentaranya, karena banyaknya kemenangan ada, dia salah. Kemenangan boleh ada menyertai dia, kesuksesan boleh ada menyertai dia, bukan karena berapa banyak rakyatnya, bukan karena berapa banyak tentaranya, tetapi siapa yang menyertai dia. Di sini baru menghitung jumlah pasukannya saja dia udah merasa bersalah di sini. Betapa dia peka, betapa dia memiliki kepekaan seperti itu. Ingat, ada cerita lagi dalam 1 Samuel 24 ayat 13 dan 14. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata gini, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun? Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya di depan hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Saudara, hukuman ada menyertai dia. Disinilah luar biasa. Saudara, dia memiliki kepekaan. Tuhan memberikan hukuman, pilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, dan dia melarikan diri, atau 3 hari penyakit sampar. Mana yang kau pilih? Lalu berkatalah Daud ayat 14 kepada Gad, sangat susah hatiku, biar kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.
Ini pilihan daripada Daud. Dia berkata, kalau memang harus dia hadapi karena kebodohannya dia, baru menang seperti ini saja, dia sudah merasa sombong, dia merasa dia hebat, saudara, dan dia tahu dia salah. Disuruh pilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, dia melarikan diri, atau 3 hari penyakit sampar. Daud berkata apa? Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan karena besar kasih setianya, daripada aku jatuh di tangan manusia. Oke, akhirnya penyakit sampar. Karena ini yang terjadi. Oke, penyakit sampar dia kena seperti itu. Saudara, itulah Daud. Seharusnya siapapun kita di tempat ini memiliki kepekaan seperti dia. Saudara pernah lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 5. Ini peristiwa lain lagi, di mana Daud dikejar-kejar oleh si Saul. Saatnya Tuhan izinkan, Saul sedang buang hajat, Daud ada di situ. Saudara, apa yang dilakukan? Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, dia cuma memotong puncak jubah daripada Saul. Berdebar-debar. Dia tahu dia salah. Makanya dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Itulah Daud. Dia memiliki kepekaan. Dia tahu mana yang Tuhan mau, dia tahu mana yang Tuhan tidak mau. Saudara dan saya, kita seharusnya memiliki kepekaan yang sama. Tetapi karena kita sendiri yang meredam semua suara-suara kecil itu, sehingga kita tidak lagi mendengarkannya. Saudara, ini contoh seperti ini, saudara. Di sekolah ada murid datang terlambat, langsung ditanya seperti ini oleh gurunya. Tanya sama orang tuanya, bukankah kamu masuk jam 7? Ini jam 8. Kamu kok belum berangkat? Ini pelajaran guru bahasa Inggris. Ini pelajaran guru bahasa Inggris. Gurunya baik, tidak pernah marah. Gurunya baik, tidak pernah marah, suka membimbing. Gak apa-apa lah. Saudara, apa yang terjadi? Inilah yang saya bilang, kelewatan. Guru sudah begitu baik, begitu sabar, tapi kita melunjak di sini, kelewatan kita. Atau yang kedua, saudara, dia berkata gini, ini baru jam berapa? Baru 6:30. Kau sudah mau berangkat kah? Iya. Karena jam pertama adalah guru bahasa Inggris. Kenapa? Kau takutkah sama guru bahasa Inggris? Tidak. Guru itu baik, tidak pernah marah. Guru itu mengajar dengan indahnya. Saya tidak mau melukai hatinya. Dia sudah begitu berbuat baik. Aku harus datang lebih awal untuk menghormati dia. Itu namanya tahu diri. Berapa banyak kita yang tidak seperti itu. Begitu panjang sabarnya Tuhan, sehingga kita melewatinya. Kelewatan. Begitu panjang sabarnya dia, seharusnya kita tahu diri bahwa dia itu adalah Allah yang luar biasa. Berapa banyak kita yang tidak peka di sini. Tuhan sepertinya mentolerir. Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan terserah kepada setiap kita. Tetapi ada waktunya Dia minta saudara dan saya memiliki kepekaan untuk mengerti hatinya seperti apa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi kecewa, khususnya dalam keadaan pandemi seperti ini. Saudara, kau tidak kenal suara Tuhan? Kau tidak peka suara Tuhan?
kau akan bersungut-sungut. Sampai kapan Tuhan selesai pandemi ini Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu segitu banyaknya Tuhan korban Tuhan ada di sana? Kenapa Tuhan tidak turun tangan? Saudara, dia tahu waktu yang paling tepat. Dia tidak pernah tergesa-gesa dan dia tidak pernah terlambat. Kalau saja kita tidak mengerti, kita tidak peka apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi tujuannya, daripada kita bersungguh-sungguh seperti itu, kenapa kita tidak berdoa dan berkata, Tuhan, kalau ini datang daripada setan iblis, kalau penyakit, masalah, pandemi, masalah COVID-19 ini datangnya dari setan iblis, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tapi kalau ini datang daripada Engkau, karena ketegaran hati daripada manusia, karena Engkau ingin mengajar manusia, Tuhan, mampukan mereka Tuhan, lembutkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka dijauhkan, sehingga COVID ini dapat segera diselesaikan. Amin. Kita belajar lagi tadi dari Daud, kita sekarang belajar dari Paulus. Saudara, kita belajar dari Paulus. Kisah Rasul 16, 9 sampai dengan 10. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, mari menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Karena setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Karena Paulus melalui penglihatan, ada orang yang berkata supaya dia menyeberang ke sana, dan dia sadar ini kehendak Tuhan untuk dia datang ke Makedonia. Karena dia langsung berangkat ke sana. Loh, kalau saja kita tidak memiliki kepekaan, kita bisa kecewa. Apa yang terjadi? Ayat 17. Yang begitu Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan, jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Karena ada perempuan roh tenun di situ ngikutin Yesus, Paulus. Dan perkataannya awalnya baik sekali. Dia berkatalah, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi lama-kelamaan kelihatan siapa sesungguhnya seperti apa. Begitu ditengking roh tenun itu, karena di ayat 19, Tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapat penghasilan lenyap. Mereka tangkap Paulus, Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Lihat apa yang terjadi. Mereka disuruh ke Makedonia. Ada perempuan roh tenun di situ, diusir setannya. Dan yang punya bos daripada si perempuan itu marah karena apa? Setan udah keluar, mereka nggak dapat duit lagi. Terus mereka membawa Silas dan Paulus ke mahkamah. Dan yang terjadi adalah ayat 22-24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, membesar-besar kota, menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka, mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, maka penjara dimasukkan dalam ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Lihat, kalau saja kita tidak mengerti, kalau kita cuma mengerti setengah-setengah, Tuhan suruh pergi ke Makedonia untuk pergi ke sana melayani. Tetapi yang terjadi di sana, mereka didera, mereka disiksa, mereka dipenjara. Kalau saja mereka tidak peka di sini, kenapa? Kan ini kan suaranya Tuhan, kan Tuhan perintahkan, Tuhan sudah suruh. Kalau Tuhan suruh, Tuhan perintahkan, kenapa Tuhan tidak maintain? Kenapa Tuhan tidak jagai? Kenapa harus menderita? Kenapa harus menderita, dipenjara, disiksa seperti itu? Saudara, tapi luar biasa Paulus, saudara. Kita lihat luar biasa, ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nyanyinya nggak kecil, sehingga orang-orang penjara pun pada mendengar semuanya. Akan tetapi terjadi gempa bumi. Waktu mereka memuji menyembah seperti itu, ada yang terjadilah, mujizat terjadi. Gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara digoyah. Dan seketika itu juga terbukalah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Lihat, Tuhan kirimkan malaikatnya, gempa bumi, semua jeruji-jeruji, semua rantai, semua pintu terbuka semuanya. Karena sampai di sini
Kalau saja kita tidak mengerti suara Tuhan, mereka datang bukan disambut dengan baik, mereka dipenjara, mereka didera. Kemudian mereka berdoa, bernyanyi, dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Semua mujizat terjadi. Jujur saudara, kalau kita tidak mengerti suara Tuhan seperti ini, kita akan keluar, kita akan pergi. Tapi luar biasa, Paulus tidak kemana-mana. Dia tidak kemana-mana, dia tetap di situ. Ayat 25, 26, 27 saudara-saudara. Ketika kepala penjara itu terjaga dan tidur melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengudus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Lihat, Paulus tidak melarikan diri. Dia tidak mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tersiksa, dia dipenjara, walaupun dia tidak salah apa-apa. Tetapi begitu mujizat terjadi, pintu-pintu terbuka semuanya. Dia tidak pergi kabur, tapi dia tunggu. Dia tunggu sampai filmnya selesai. Dia tunggu sampai rencana Tuhan. Kenapa Tuhan suruh dia ke sini? Ternyata Tuhan mau supaya dia memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara. Kepala penjara itu 29 membawa suluh lalu pergi masuk gemetara sekulung. Dengan gemetar tersungkurlah ia dengan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus berbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Maka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan semua orang ada di situ, dan semua orang yang ada di rumahnya. Saudara, dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini maksud hati daripada Tuhan. Bukan semata-mata mujizat, kelepasan, kebebasan. Tetapi yang terjadi adalah begitu mujizat terjadi, dia tetap stay. Dia tidak pergi keluar untuk menyelamatkan diri dia. Tetapi satu hal, dia nunggu maksud daripada itu semuanya apa. Dan dia lihat di sini, ternyata Tuhan mau kepala penjara itu diselamatkan. Kepala penjara itu mengenal Yesus, saudara, dan dia seisi rumahnya diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, saudara, miliki kepekaan kita dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan itu seperti apa. Tidak melulu masalah buat kita sendiri, tetapi kita mulai berpikir rencana Tuhan melalui masalah ini seperti apa. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, kalau saja kita tahu rencana Tuhan, kita tidak mudah menjadi kecewa. Ada amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara ke setiap kami, Bapa. Mampukan kami untuk memiliki kepekaan, untuk kami boleh mengerti rencana-Mu atas setiap kami, khususnya dalam pandemi seperti ini, Bapak. Sehingga kami tidak mudah kecewa, mengerti rencana-Mu. Biar Tuhan sempurnakan rencana-Mu atas negara kami, atas hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh melalui semuanya, Tuhan, kami diberkati luar biasa. Memberkati Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, untuk mereka memiliki kepekaan, untuk mereka memiliki pelayanan penyertaan pengiring bersama dengan Tuhan. Tidak mudah kecewa, tetapi tetap percaya Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, berkati negara kami Indonesia, untuk pengurusan kuasa darah-Mu. Akhirnya berkat Tuhan curah menyertai berkati senantiasa. Dimanapun mereka berada, presiden, wakil presiden, semua jajaran diberkati luar biasa. Misalkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom.